Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nijar Kurniadin Saleh akan mempresentasikan hak asasi manusia dalam Pancasila. Pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1995 tentang hak asasi manusia, dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut pendapat Jan Masterson dari Homis HAM PBB dalam Taking Humas Rights United National sebagaimana dikutip Bahrudin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Mansuri Effendi 1994. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM dalam perspektif Pancasila. Ada 3 nilai HAM yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praktikal. Nilai-nilai itu menjadi pedoman dalam penegakan HAM di tengah kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagaimana hak-hak asasi manusia dalam Pancasila? Ada 3 nilai HAM yang terkandung dalam Pancasila, yaitu yang pertama ideal. Nilai ideal merupakan nilai yang berhubungan dengan kelima sila dan dalam Pancasila. Nilai ideal bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar. Yang pertama, sila pertama, menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama, menjalankan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila kedua, memposisikan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Dan yang ketiga, sila ketiga, memberikan semangat persatuan di antara warga negara dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan sila keempat, mengajarkan untuk menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah, mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan. Sila kelima, mengakui hak milik perorangan dan lindungi pemanfaatnya oleh negara. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai ideal Pancasila atau pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Nilai instrumental berbentuk ketentuan konstitusional dan dijabarkan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undang yaitu UU, Perpu, PP, Perpres, dan Perda demi menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga adalah nilai praktikal. Nilai praktikal merupakan nilai relasi dari nilai instrumental dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satu contohnya nilai praktikal dari sila pertama. Pancasila adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, saling menghormati kebebasan pribadi sesuai dengan agama yang dianut, dan seterusnya. Dalam praktiknya, nilai
praktikal HAM pada Pancasila memiliki dua sifat sebagai nilai turunan, yaitu satu, nilai praktis abstrak atau nilai praktis bersifat konseptual atau teoritis. Contohnya menghormati orang lain, kemauan untuk bekerjasama atau menjaga kerukunan. Yang kedua, nilai praksis konkret atau nilai praktis yang betul-betul nyata dan dapat dirasakan. Contohnya adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan sehari-hari seperti gotong royong, jujur saat bertransaksi di warung, atau memberikan kursi bagi ibu hamil dan orang tua di dalam transportasi umum. Terima kasih dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.